Persembahan seorang janda miskin. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Markus, pasal 12 ayat 41-44. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bait Allah. Di dalam Bait Allah, Tuhan Yesus duduk di situ dan melihat orang-orang. Di depan Tuhan Yesus, ada sebuah kotak persembahan yang berisi uang. Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Banyak orang kaya yang memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda miskin. Janda adalah seorang istri yang suaminya sudah meninggal. Walaupun miskin dan kekurangan, ibu janda itu tetap taat memberikan persembahan di Bait Allah. Ibu janda miskin ini hanya punya 2 peser uang koin. Lalu dia memasukkan 2 koin uangnya ke kotak persembahan. Melihat hal itu, kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa, sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mungkin murid-muridnya merasa bingung apa maksudnya. Tuhan Yesus berkata, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi, ibu janda ini memberi persembahan dari kekurangannya. Yesus berkata, ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius pasal 6 ayat 21. Halo, shalom adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Adik-adik sehat kan? Kak Manda berharap adik-adik sehat dan adik-adik dalam keadaan yang sukacita. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mulai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang tuntun kami, biar hati, telinga, dan pikiran kami boleh mendengarnya dengan baik, kami boleh memahaminya dengan baik Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya firman-Mu ini yang dapat mengubahkan kehidupan kami, firman-Mu itu yang dapat menuntun kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur buat hari ini, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, Kak Manda happy banget hari ini. Minggu ini Kak Manda yang menyampaikan firman. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang give completely. Apa sih Kak Manda itu? Itu artinya memberikan sepenuhnya, memberikan apa yang kita miliki, memberikan apa yang semuanya yang kita punya. Nah, kita belajar ya dari suatu Alkitab, yaitu kita buka di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Oke, Kak Manda tunggu. Nih, adik-adik yang belum ambil Alkitabnya, Kak Manda tunggu sampai adik-adik sudah siap, baru kita baca. Oke? Kak Manda hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Persembahan seorang janda miskin. Itu judulnya ya.
41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." 44 yang terakhir, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Wow, keren banget firman ini. Kak Manda sering banget baca tentang seorang janda miskin ini, adik-adik. Nah, dulu itu pada orang zaman dahulu memberi persembahan itu di peti persembahan. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus itu sedang duduk, adik-adik. Ia melihat orang banyak memberikan persembahan itu. Nah, pada suatu kali ketika semua orang kaya sudah memberikan jumlah yang sangat besar, datanglah seorang janda yang miskin yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, akhirnya Yesus memanggil tuh murid-muridnya. Dan dia cerita kepada murid-muridnya itu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka ini orang-orang kaya yang tadi yang memberi uang persembahan, ia memberi dari kelimpahannya. Sedangkan orang janda yang miskin ini, adik-adik, ia memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, gimana tuh maksudnya Kak Manda? Nah, orang janda ini, misal orang janda ini punya uang cuma 10.000. Nah, dia berikan tuh semuanya 10.000 di peti persembahan itu. Nah, orang yang kaya itu justru berapa Kak Manda? Oke, contoh orang kaya itu misalnya dia punya uang 10.000, tetapi orang kaya itu cuma hanya memberi 5.000, atau bahkan nih orang kaya itu punya uang 50.000. Nah, otomatis dia memberikan hanya nggak semuanya adik-adik, cuma 30.000, cuma 20.000. Tetapi seorang janda miskin ini hanya mempunyai uang 10.000 aja, tetapi dia berikan sepenuhnya. Meskipun orang kaya ini mempunyai uang 50.000, contoh nih ya, tapi dia nggak memberikan sepenuhnya, dia hanya memberikan separuh, mungkin bahkan separuh lebih sedikit gitu adik-adik. Tapi seorang janda miskin ini hanya punya uang sedikit, tapi dia berikan sepenuhnya. Kekurangan yang dia miliki dia berikan sepenuhnya. Janda ini memberikan segalanya yang dia punya. Janda ini memberi dengan kekurangannya. Memberi juga berbicara tentang kesetiaan adik-adik. Nah, jadikan itu suatu kebiasaan. Kebiasaan gimana nih Kak Manda? Iya, jadikan itu suatu habit. Contoh, ketika kita melihat seorang sedang kesusahan, kita langsung tergerak hati kita untuk menolong. Ketika kita melihat teman kita yang lagi butuh pertolongan, kita langsung tergerak hati kita untuk menolong mereka. Membicara tidak selalu tentang uang adik-adik, tapi tentang waktu dan perhatian. Contohnya gimana tuh Kak Manda? Ya, contohnya gini adik-adik. Misalnya nih adik-adik, kita nggak punya uang, tapi teman kita ini butuh teman cerita, kita mendengarkan, kita memberikan waktu kita untuk jadi pendengar yang baik. Gitu adik-adik. Jadi tidak selalu berbicara tentang uang, tapi tentang waktu, perhatian, rasa kasih sayang, rasa perhatian kita kepada teman kita gitu. Bukan karena untuk mendapatkan, tapi karena kita sudah mendapatkan itu, kita sudah mendapatkan pertolongan itu dari Tuhan Yesus. Maka jadikan hidup kita ini menjadi berkat buat orang lain. Jadikan hidup kita ini menjadi penolong buat orang lain. Nah, pernahkah kita berpikir bahwa ketika kita memberi, pasti kita akan mendapatkan kembali berkali-kali lipat? Namun, apakah kita pernah berpikir tersebut adalah hal yang benar untuk dilakukan? Apakah benar? Tidak boleh adik-adik, kita nggak boleh mikir seperti itu ya. Kita itu menolong orang, jangan pernah kita berpikir apakah kita akan mendapatkan balasan tersebut atau tidak. Kita tidak boleh memikirkannya, tetapi benar-benar kita harus menolong dengan hati kita yang tulus, dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Kita nggak boleh mengharapkan balasan. Seseorang pernah berkata bahwa adalah suatu kebohongan jika kita berkata bahwa kita sangat mengasihi Tuhan Yesus, tetapi segan untuk memberi kepada sesama.
jika kita tidak bisa mengasihi sesama yang kita lihat, sangat tidak mungkin juga untuk mengasihi Tuhan Yesus yang tidak terlihat. Nah, Tuhan Yesus itu tidak terlihat, tetapi Dia ada. Kita tidak bisa mengasihi sesama yang bisa kita lihat. Kita bisa lihat teman kita bisa lihat keluarga kita bisa lihat saudara-saudara kita. Nah, kita diajak untuk mencintai Allah, yang dimulai yaitu dari mengasihi sesama. Nah, Tuhan Yesus saja nggak kelihatan, berarti kita harus belajar untuk mengasihi orang-orang yang kelihatan, yaitu mengasihi orang yang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita. Kita tidak boleh mengharapkan balasan adik-adik. Lakukan aja bagian kita, lakukan aja kesungguhan hati kita. Tuhan Yesus itu akan melihat di atas sana. Tuhan Yesus akan tahu, oh ini anak-anakku yang rajin, oh ini anak-anakku yang taat, oh ini anak-anakku yang punya hati yang tulus untuk menolong orang lain. Nah, Tuhan Yesus itu tidak pernah tidur. Dia selalu melihat dia selalu melihat ke bawah, melihat anak-anaknya. Wah, itu si Manda habis berbuat baik, wah itu si Arni habis berbuat baik, wah itu si Kak Elisa berbuat baik. Nah, Tuhan Yesus itu selalu melihat kita, Tuhan Yesus selalu memperhatikan kita. Nah, karena Tuhan Yesus sudah memperhatikan kita, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita belajar untuk menyalurkan kasih itu kepada orang lain. Nah, Kak Manda berharap kehidupan kita menjadi berkat, kehidupan kita menjadi penolong orang lain. Di saat orang lain kesusahan, kita ada buat mereka untuk menolong, memberikan kekuatan, memberikan senyuman kita yang kita punya, kita memberikan semangat ketika teman-teman kita sedih, kita menjadi sumber sukacita buat mereka. Percayalah adik-adik, apa yang kita lakukan semuanya tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus itu akan selalu menolong, selalu melihat. Bahkan di saat kita yang merasa kesusahan sekalipun, Tuhan Yesus itu tetap menjadi penolong nomor satu di dalam kehidupan kita. Nah, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur biar firman-Mu itu menjadi kekuatan, penopang dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk punya hati yang tulus, hati yang mau memberi, hati yang mau mengasihi orang lain seperti kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik, punya Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar sungguh-sungguh lebih lagi, kami mau belajar mengasihi orang lebih lagi. Hanya di dalam nama-Mu kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Hai kids, waktunya kita melakukan aktivitas. Aktivitas hari ini sangat mudah loh, yaitu kalian mencari perbedaan dari dua gambar. Carilah 7 perbedaan dari kedua gambar ini. Kalian bisa screenshot gambar ini atau kalian bisa minta kepada kakak-kakak SGL-nya ya untuk gambarnya. Setelah kalian selesai mengerjakan aktivitasnya, jangan lupa share jawaban kalian ke kakak-kakak SGL-nya ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, Kak Elisa mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami ibadah. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami, lindungi kami selalu Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you kids.